Kenapa sapu kakinya satu? Kalau 4, istri Pak Lurah. Istri. Iya maksudmu? Ingat, infak subuh di tengah dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah sandwich generation. Wah, sandwich generation. Padahal kita makannya nasi gudeg. Gudeg generation. Wah, Jogja Memang banget. itu kalau ngasih istilah itu kalau penjajah itu memang dari luar ya. Nah, itu masalahnya. Oh, saya langsung to the point. Langsung Enggak. digituin loh ya. Jadi, Ustaz, saya itu kemarin dapat nasihat dan ini kaidah yang bagi saya itu bisa menyemangati saya ketika ada masalah, Ustaz. Jadi sahabat itu kan generasi terbaik ya, dan sudah mendapatkan cap radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ini Ustaz, menarik dari makna generasi terbaik itu berarti kan tidak ada yang lebih baik di atasnya. Terus terbaik dong, udah top terbaik kan. Nah, ternyata untuk menjadi generasi terbaik itu ujiannya ya tersulit. Betul. Sepakat. Jadi kita nggak bisa bayangin, karena ada Rasul ujiannya mudah. Yang kalau ujiannya mudah mereka nggak jadi generasi terbaik dong. Makanya kalau misalkan saya mendapatkan musibah, ternyata musibah sekarang tuh nggak ada levelnya kesulitan dengan mereka. Sudah pernah dilalui dan itu lebih berat. Betul. Nah, termasuk yang mau kita bahas ini. Ya. Home sweet Loan apa loan? Loan ya. Nggak tahu ini aksen Australia gimana Ustaz? Kemarin saya ngobrol sama istri tuh, bilangnya bukan sandwich generation, sandwich generation gitu, kata dia generation gitu. Oh ya, sandwich generation. Latihan tadi malam terusan. Oh, sandwich generation gitu. Aksen Australia kan agak aneh gitu. Ya, agak rada udik gitu. Ya, Masya Allah, kalau tadi bener ya, saya sepakat. Antum sadar nggak setiap kita lagi berdoa di surat Al-Fatihah kita itu, alladzina an'amta alaihim, kita kan minta dikasih jalan yang kayak mereka kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Antum pernah nyari nggak orang-orang yang telah diberi nikmat itu siapa aja? Ada yang dapat sesuatu. Ya Allah, saya minta Engkau beri saya hidayah, jalan yang lurus, kan gitu. Jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di situ nanti ada fi'il madhi, yaitu sesuatu yang sudah lampau. Makanya di terjemahnya ada kata telah. Orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita itu pengen hidup kita jalannya lurus. Kayak orang-orang yang sama Allah sudah diberi nikmat. Siapa mereka? Di antaranya adalah generasi sahabat. Karena kita kan doanya sekarang. Sementara generasi sahabat itu generasi yang sudah lewat. Iya. Nah, itu tafsir di ayat tersebut itu ada di surat An-Nisa ayat 69. Nah, jadi Quran itu sering gitu, ada ayat ditafsirkan ayat. Nah, di surat An-Nisa ayat 69 itu ada 4 golongan. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu ada 4 golongan. 1, anbiya, para nabi dan rasul. 2, siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pokoknya kalau Allah dan Rasulnya yang ngomong mesti benar. Nah, itu siddiqin. Ketiga adalah syuhada. Mereka yang meninggal di jalan Allah dan mereka mati dalam keadaan sedang bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan. Syuhada. Yang keempat ini generasi solihin. Solihin adalah generasi yang senantiasa melakukan perbaikan. Ya. Jadi kata solih, muslih artinya dia melakukan perbaikan. 4 golongan ini hidupnya nggak ada yang enak. Tapi kan tadi mintanya nikmat. Nah, kita kan mintanya dikasih nikmat. Itu antum amati, ambiya, bayangkan Nabi Ayub. Iya. Sakit bertahun-tahun, sakitnya Hartanya
udah hilang. Ujiannya luar biasa. Nabi Yunus Nabi Yunus di apa? dimakan ikan. Ikan cupang. Kan cupang tapi level lautan gitu. Iya. Nabi Yunus berat. Berat. Nabi Nuh 950 tahun ngajak orang pada kebaikan dan keselamatan, tapi nggak ada yang mau gabung. Bahkan hatta istrinya pun durhaka Ya. kepadanya. Berat Ujian nggak berat kira-kira? Yang bayangin punya Keluarga. istri nggak taat gitu tuh. Berat. Berat gak teman-teman? Udah punya istri? Terus gimana beratnya? Oh berat, memang berat. Orang belum punya istri Ya ya. itu beratnya di situ. Kita doakan semoga Allah mudahkan jodoh antum ya, insyaallah ya. Berat, Ambiya berat. Nanti itu Ambiya ada sampel-sampel Ambiya semuanya berat. Dan Bahkan mereka mesti terusir dari kaum. ya semua nabi bahkan para rasul itu tidak ada yang nggak terusir dari kota kelahirannya. Iya, Semuanya terusir. Siddiqin, contoh yang paling kita nyata adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan hidup kayak Abu Bakar tuh berat luar biasa. Dia ini salah satu jasa yang luar biasa adalah menemani Rasulullah ketika hijrah. Hijrah. Di Gua Thur, dia ndredeg luar biasa sampai kakinya itu digigit hewan berbisa dan dia tuh nahan banget gigitan itu supaya Rasul yang lagi tidur itu nggak terbangun gara-gara kita kan cokot nyamuk aja tuh langsung gini kan. Ini enggak, Abu Bakar tuh ditahan digigit tuh hewan berbisa. Dia nahan sampai saking nahan nggak kuat, nggak pengen bersuara. Iya. Yang ekspresi yang muncul dari dirinya adalah keluar air mata. Saking menahan rasa sakit itu. Air mata itu netes kena Rasul. Rasul bangun karena air mata. Rasul terbangunkan oleh air mata sahabatnya. Rasul baru bangun kemudian ada apa Abu Bakar gitu. Baru dia cerita. Dia gigit terus kemudian Rasul mengeluarkan ludahnya kemudian sembuh. Di situ kondisi itu Abu Bakar Quraisy itu nanti datang karena visinya adalah membunuh Muhammad atau siapapun yang lagi bersama-sama Muhammad. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kaki mereka pasti mereka melihat kita. Karena gua di sana itu bukan model kayak kita gua apa ya hari ini gua Cerme misalkan, enggak begitu. Guanya itu ya hanya misal ini tanah gini, dia agak menjorok masuk itu ya sembunyi berdua di situ. Sesempit itu. Rendah berarti ya? Rendah. Sempit dan rendah. Jadi kalau Quraisy itu melihat ke kakinya langsung ketahuan dua orang itu. Itu kondisi itu kan nggak gampang. Artinya orang-orang Siddiqin itu juga ternyata hidupnya berat. Kemudian syuhada mati di jalan Allah. Untuk siap perang mati di jalan Allah ternyata butuh sesuatu yang luar biasa. Solihin itu orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan. Dan itu nggak gampang. Di saat masyarakat yang lain pada jalannya ke utara, dan itu salah. Kita pengen mengajak mereka ke selatan yang itu jalan yang benar umpamanya. Itu kan nggak gampang. Mayoritas pada pakai gini, kita nggak pengen kayak gini, kita pengennya kayak gitu misalkan. Itu kan nggak gampang. Tapi kita setiap doa minta itu dan kadang kita ini berdoa nggak sadar juga kalau itu minta sesuatu yang sebenarnya berat. Tapi dengan rules syariat Islam, sesuatu yang berat di dunia ini justru bisa dinikmati. Segala tantangan berat para ambiya, siddiqin, syuhada dan solihin itu hidup ala syariat. Ternyata yang berat ini bisa dinikmati. Itu sebabnya mereka makin dikasih ujian makin ridho kepada Allah. Dikasih rasa bahagia mereka syukur luar biasa. Kasih nikmat syukur luar biasa. Dikasih ujian mereka bersabar luar biasa. Itu yang sampai Rasul itu mengatakan saya heran dengan orang beriman itu. Kalau dikasih ujian mereka nambah cinta kepada Allah. Dikasih kenikmatan mereka makin bersyukur kepada Allah, makin cinta sama Allah. Itu orang beriman tuh. Karena artinya semua yang Allah takdirkan bagi orang beriman itu baik. Masya Allah. Nah itu kan butuh ngikuti aturan yang Allah tentukan. Iya. Dan itu ternyata kalau kita lihat di fenomena hari ini ya, termasuk yang kita mau angkat judulnya Home Sweet Alone, ya jauh lah dari itu. Jauh. Orang hidup dengan permasalahan yang disebutkan tadi, misalkan sandwich generation, gitu kan.
Mungkin ada di sini yang mengalami masalah sandwich generation, Ada. membiayai atas dan bawah. Sebenarnya lebih ke merasa terbebani dari atas dan bawah. Iya kan, Iya, betul iya. ya? Gitu ya. Membiayai adik, membiayai orang Ada yang tua. sudah nonton filmnya? Ada. Sudah ada ya? Ada yang sudah nonton bajakannya? Iya. Saya nggak nonton filmnya, cuma melakukan riset aja. Yes. Termasuk istilah sandwich generation itu yang kami dapetin datanya itu muncul di tahun 1981 oleh seorang peneliti Amerika yang kemudian mengupload di jurnalnya, meneliti seorang wanita yang membiayai hidup anaknya, suaminya, dan orang tuanya. Maka beban itu ada di atas dan di bawah gitu seolah gitu. Iya, kayak Kayak sandwich gitu lah. Ya makanya sandwich ya karena dari Amerika. karena dari Amerika. Coba yang bikin teori orang Jogja. Sego goreng Tegal gitu kan. Ayam geprek generation. Ya generation gitu. Geprek burung. Jadi saya cuma lebih ke gini, oke nggak apa-apa, antum ikuti istilah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita pahami kaedah yang ada dalam kehidupan para sahabat, hidup mereka itu jauh lebih berat. Ya Mbak siapa namanya? Kaluna ya. Mbak Kaluna nggak ada apa-apanya dibandingin Ummu Salamah misalkan, istri Rasul yang oke saya coba samakan ya, tekanan dari atas dan dari bawah. Ummu Salamah itu waktu suaminya hijrah tuh, itu keluarganya suaminya tidak ridho si suaminya Ummu Salamah ini hijrah. Sementara Ummu Salamah tuh bawa bayinya, dan itu nanti akhirnya ditarik-tarik. Jadi rebutan lah intinya pas hijrah itu. Singkatnya bahkan diriwayatkan si anak itu sampai cacat. Sampai cacat. Jadi tekanan itu bukan hanya datang dari orang tuanya tapi dari kaumnya. Lebih berat lagi. Dan itu nanti sekali lagi dia juga harus terbebani karena nanti singkatnya suaminya harus pindah ke Madinah, dianya masih di Mekah ditahan oleh keluarganya. Coba tekanan hidup yang luar biasa ini yang ternyata mereka ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Nah ini yang kemudian kalau kita lihat dengan home sweet loan ini, kalau saya lihat nggak jadi sweet karena ngutang. Iya. Ya kan loan gitu kan. Nah, ngutang mana sweetnya ngutang? Udah ngutang habis Tapi sekarang memang fasilitas utang semakin dipermudah saat. Ya. Sini pay later. Betul. Ya, antum lihat aja sponsor film itu siapa? Wah, itu makanya Siapa ya? Di riset, antum akan temukan bahwa memang itu ada. Bang. Ya, Maksudnya bang. gitu. Jadi memang itu project, itu project. Oh itu ya promosi berarti ya. Masalahnya kan yang jadi saya amati dari viewer yang habis nonton itu rata-rata yang diangkat ya, ini real life gitu. Iya, real life. Ini relate banget dengan kehidupan hari ini. Akhirnya secara tidak langsung tontonan ini mengarah ke menjadi tuntunan. Jadi benchmark ya? Ya. Dan itu kalau di real life-nya dengan para sahabat, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Iya, filmnya kan belum dapat cap juga. Ya betul. Dan itu kalau disebut real life, memang nyata, kenyataan hari ini banyak orang kayak gitu memang nyata. Masalahnya itu nggak sesuai kaidah dalam syariat kita. Itu bahaya banget sebenarnya. Jadi aktor di film itu kita lihat ya umpamanya Mbak Kalunanya misalkan merasa terbebani dari atas dan bawah misalkan. Itu kalau kita relatekan dengan real life para sahabat atau hari ini sekalipun. Saya cuma mau bilang gini, kalau kita merasa berjasa terhadap apa yang kita lakukan kepada keluarga kita, saya mau tanya, peran Allah di mana? Kalau kita senantiasa merasa berjasa, saya nafkahi keluarga saya, istri saya, anak saya, nanti orang tua saya pun saya kasih umpamanya, dengan kebutuhan orang tua saya bisa kasih, kemudian saya merasa, ini semua aku. Antum pelajari dalam Sirah Nabawiyah sampai gara-gara kata aku, Allah turunkan surat Al-Anfal untuk memberikan peringatan kepada muslimin yang saat itu jasanya bukan sekedar menafkahi keluarga, memenangkan perang namanya perang Badar. Itu muncul kalimat aku. Ini aku yang berjasa, aku yang percaya sama Allah, ditebas langsung. Kasih turunin satu surat Al-Anfal.
Dan yang kami tahu saat itu tahap awalnya dikasih 41 ayat. Langsung berderet tek 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 tek, tek. Gara-gara ngaku sih paling berjasa. Gara-gara merasa berjasa. Bahaya, itu bahaya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita cuma lihat, oh ini kan cuma film tat, nggak apa-apa ditonton. It's okay, nggak masalah, silahkan tonton. Yang jadi masalah kalau itu jadi inspirasi buat kita. Oh gini toh caranya kalau jengkel sama keluarga tuh gini toh. Titik kritisnya di situ. Nah itu yang saya khawatirnya. Ini gue banget nih gitu kan. Iya. Ya ini keluargaku banget ini. Ini film ngertiin aku banget sih gitu kan. Iya. Tonton lagi gitu kan. Itu semisal dengan musik. Soundtrack, lirik, kemudian syairnya itu. Ini lagi patah hati gitu kan. Terus terima kasih kalian barisan para mantan. Nah, itu oh ini gue banget ini gitu. Begitu langsung ikut refnya, ikut nyanyi dan seterusnya. Ini lagu ngerti aku banget deh gitu. Itu berdampak loh, itu berdampak. Gitu. Dampaknya apa? Ini udah mau isya gitu. Berarti setuju dong Ustadz bahwa tadi dari tontonan jadi tontonan berarti setuju bahwa kisah itu kisah itu alat dakwah yang efektif banget. Sangat efektif. Saking efektifnya ini kita bahas kisah umum ya tadi kan. Ya betul. Film termasuk kisah. Film. Ya tergantung, kalau film tergantung. Karena film itu kalau yang saya tahu dari film yang itu aja, Home Sweet Alone itu kan diambil dari novelnya Almira kalau nggak salah. Itu novel itu diangkat dari kisah nyata atau hanya melihat kondisi yang ada kemudian diimajinasikan. Oh ya. Karena kalau diimajinasikan cukup fatal kayak itu jadi panduan. Cukup fatal karena itu diimajinasikan. Tapi kalau itu diangkat dari kisah nyata, permasalahannya adalah ada tambahan adegan nggak yang membuat suasana jadi lebih manis umpamanya. Iya. Akhirnya gini, kalau dari kata home sweet belakangnya lone, nggak sweet, saya yakin nggak sweet. Tapi kalau home sweet belakangnya siroh, itu pasti sweet insyaallah gitu. Install siroh di rumah. Kita lanjut pada sholat isya berjamaah. Allah lebih bisa. Seperti biasa nanti yang teman-teman ikhwan lewat sana, lewat teman akhwat lewat sini. Dan nanti pada sholat isya silakan menikmati sajian sego macan yang kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo Ustadz Ali. Assalamualaikum. Boleh. Mau. Ya. Sini duduk sini. Atas sini. Monggo Ustaz. Saya tak. Mic-nya jangan saya Ustadz, nanti yang ngisi saya. Segera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menjadi ayat yang secara tidak langsung ada perintah belajar sirah di situ. Allah berfirman, "Kul," katakanlah, "Kul in kuntum," kalau kalian. Jadi yang disuruh Allah itu Rasulullah di situ. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka, "Kul in kuntum tuhibbunallah," kata Rasul, kalau kalian mencintai Allah,
fattabi'uni, ikuti aku. Jadi yang diikuti siapa? Rasulullah. Jadi Allah menyuruh Rasul untuk ngomong sama orang yang di depannya Rasul pada saat itu, kalau benar kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Fattabi'uni. Maka ayat berikutnya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dibalas cintanya sama Allah. Jadi bukti kita mencintai Allah adalah ittiba, mengikuti Rasul. Dampaknya Allah akan membalas cintanya, yaitu dengan kalimat yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Barang siapa mau mengitibai Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti sirah nabawiyah, maka Allah akan membalas cintanya dengan cara dihapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dialah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Sudah diampuni, disayangi. Ini ayat indah sekali, indah sekali. Itu yang kemudian sebenarnya bulan kemarin tuh ngaji asik saya terakhir, Ustaz. Ini kelakuannya Mas Afif ini, saya diseret-seret lagi ke sini. Katanya mau launching program, Ustaz. Apa? Katanya mau launching program. Justru saya kan kemarin ceritanya bulan kemarin saya udah pamitan ya. Saya udah pamitan, saya bilang sudah ngaji asik, saya sudah tidak ngisi lagi. Tapi waktu dikasih judulnya ini Home Sweet Ngutang, itu kan. Saya tertarik. Dan memang kemudian dengan teman-teman Teras Dakwah kita mau bikin program. Karena ini diantara janji kami kepada kampus kami di Akademi Sirah, bahwa janji saya adalah nanti kalau saya udah lulus, saya balik ke Jogja, saya berjanji akan mengenalkan Sirah Nabawiyah kepada siapapun yang ada di Jogja yang bersedia belajar sirah. Itu janji saya di depan dosen-dosen pada saat di wisuda, dan dosen saya mengatakan, Mas Ali gitu kan, kalimat antum nih kami nggak akan nagih, para dosen kami ini nggak akan nagih kami, nggak akan nagih saya, tapi kata beliau Allah besok di akhirat yang akan menagihnya. Nah itu yang membuat saya jadi demi Allah kami berangkat, semoga Allah jaga keikhlasan niat kami untuk hanya mencari ridhonya Allah dengan cara mengajak antum semua untuk fattabi'uni tadi, mengikuti Rasul. Tapi bagaimana kita mau mengikuti kalau kita tidak mengenali kehidupannya? Ya kan? Mustahil kita akan mengikuti kalau kita tidak mempelajari tentang kehidupan beliau. Maka dari itu saya sampaikan ke teman-teman Teras Dakwah, saya ngaji asik berhenti dulu karena saya pengennya ada kelas intensif, ada kelas yang komprehensif, ada kelas yang belajar sirahnya bukan hanya pada sesuatu yang potong-potong gitu. Saya pengennya ada urutan tahapan tapi tuntas. Sebenarnya sudah kita coba ya. Kalau antum amati di kajian kami di 5 bulan yang lalu itu coba kami urutkan. Artinya kalau besok Allah tanya ke saya ketika di akhirat kelak bahwa Ali kamu berjanji katanya ngenalin sirah, sudahkah kamu lakukan itu gitu. Nah, semoga itu sudah bisa menjawab. Tapi ternyata kami juga melihat respon dari teman-teman semua ternyata juga pengennya yang komprehensif. Ada yang mend-DM kami dan seterusnya, kemudian kami diskusikan dengan teman-teman Teras Dakwah. Singkatnya insya Allah bulan depan insya Allah akan dibuka kelas Sirah Nabawiyah 9 kali pertemuan. Dan materi yang kami sampaikan nanti kalau belajar sirah memang tahap awalnya adalah belajar kronologi dulu. Data dulu. Jadi nanti kami banyak berkisah dari Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai beliau wafat yang diringkas menjadi 9 kali pertemuan. Dari 9 kali pertemuan itu saya sampaikan juga kemarin ke Mas Fajar, tapi ini baru ngobrol aja bahwa kalau dari 9 kali pertemuan itu ada santri atau ada teman-teman yang datang 9 kali, khususnya yang offline ya, karena itu nanti dibuka online dan offline. Khususnya yang offline kok datang 9 kali penuh, maka untuk orang tersebut kita tambah kelas 3 kelas tapi fikih sirah. Fikih sirah itu
diambil pelajaran dari kronologi itu, Iya. diambil pelajarannya, lalu pelajaran itu yang bisa diamalkan. Benar. Bisa dipahami? Jadi kalau belajar kronologis kan baru bicara, oh ya Rasul dilahirkan di tahun gajah, oke. Tapi tahun gajah itu ternyata Allah abadikan menjadi surat Al-Fil kan? Al-Fil. Nah itu ternyata bisa diamalkan. Nah cara mengamalkannya memang harus diambil ibrohnya dulu. Pelihara gajah. Bukan ngambil gajahnya gitu kan. Diambil pelajarannya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi kisah itu sama Allah dihadirkan dalam Quran itu agar diambil ibrohnya. Ibroh diambil lalu diamalkan. Tapi siapa yang berhak mendapatkan ibroh itu adalah ulil albab. Nah, ulil albab itu siapa? Saya tidak akan bahas di sini karena itu bukan pembahasan kita. Itu untuk kelas di kelas sirah komprehensif nanti. Jadi Teras Dakwah insya Allah membuka kelas namanya Sekolah Belajar Sirah, SPS, Sekolah Belajar Sirah yang kami sampaikan, saya pribadi saya pengennya fokus ke kelas itu. Berapapun orangnya, 2 orang aja yuk kita buka kelas itu kita jalankan. Karena saya tidak membuka kelas atas dasar jumlah peserta. Jadi dan itu nanti ada kitabnya yang kita bahas. Salah satunya adalah kitab dari Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Judul kitabnya Raudhatul Anwar. Raudhatul Anwar ini adalah karya beliau yang, jadi kalau antum nulis buku Sirah Nabawiyah misalkan di googling kah atau di Shopee, Tokopedia, itu yang banyak muncul adalah karya beliau tapi yang judulnya Ar-Rahiqul Mahtum. Rohikul Maktum. Ar-Rahiqul Mahtum ini menurut saya cukup berat, Zat. Iya. Cukup berat. Menurut saya cukup berat. Tapi ternyata Syekh Safiur Rahman itu juga membuat buku sirah lagi yang lebih ringan, lebih ringkas, bahasanya lebih mudah. Dan saya sudah ujikan itu ke beberapa teman-teman yang mau belajar sirah itu, memang dia mengatakan bahasa yang ini lebih mudah. Nah, kemudian saya sampaikan ke teman-teman Teras Dakwah, kita pakai buku ini aja dulu. Karena itu buku yang menceritakan komplit Nabi lahir sampai wafat, tapi dengan cara yang ringkas dan tetap dalam koridor sahih. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kitab itu yang akan kita jadikan pembahasan selama 9 kali pertemuan, tapi sekali lagi fokus saya adalah kronologi Sirah Nabawiyah. Dan ini menjadi bukti kami di hadapan Allah kelak ketika Allah bertanya, wahai Ali, apakah kamu peduli dengan keadaan Palestina? Saya sampaikan insya Allah itu yang saya bisa lakukan, yaitu mengenalkan Sirah Nabawiyah, bagaimana Rasul membebaskan Baitul Maqdis, bagaimana tahapannya itu justru karena Rasul waktu dilahirkan Baitul Maqdis itu dalam kondisi dizalimi oleh Romawi. Sampai nanti beliau wafat, beliau telah menyiapkan tim untuk nanti membebaskan Baitul Maqdis. Nah, bagaimana tahapan itu dilalui Rasul, itu panduannya di situ. Sehingga inilah yang coba kami bisa lakukan dalam kehidupan mempelajari Sirah Nabawiyah kemudian diamalkan dalam keseharian, yaitu memperbaiki mulai dari rumah tangga. Itu sebabnya home sweet loan itu menurut saya tidak sweet gitu. Banyak utang. Iya. Enggak sweet. Pahit iya kayaknya gitu. Yang akhirnya kami mengajak, ayo dari home sweet loan antum rubah jadi home sweet sirah gitu ya. Nah, jadi hidup dengan Sirah Nabawiyah wallahi sweet banget, sweet banget. Yang itu karena begini, kalau tentu di forum ini nggak akan saya sampaikan itu di forum yang kelas sirah itu, yaitu tentang bagaimana proses sirah itu benar-benar mengubah rumah tangga kami, diri kami, anak-anak kami, perubahan itu terjadi betul. Dan itu kami diskusikan dengan guru-guru kami di Akademi Sirah, memang mereka mengatakan justru sirah itu akan meledakkan sesuatu dalam kehidupan antum. Yaitu caranya adalah rubah cara berpikir antum, jangan ikuti cara berpikir manusia kebanyakan hari ini. Termasuk generasi sandwich. Oh jelas. Saya langsung frontal aja tadi. Ya langsung. Karena gini, antum hidup dengan pola hari ini, cara pandang hari ini, antum anggap ini adalah pola kehidupan yang benar. Saya ingatkan, kita hidup di zaman namanya akhir zaman. Lah akhir zaman itu fitnahnya banyak banget gitu kan, pakai kol-kolah sekalian itu banget. Saking banyaknya saat kita merasa bahwa pola hidup kita sudah benar. Tapi pas kita cek ternyata Sirah Nabawiyah jauh banget dengan kehidupan kita. Ujungnya kita mengatakan sirah kan zaman Nabi, zaman dulu. Iya. Betul nggak? Betul ya. Ketahuilah cukup itu. sering
Saya dengar. Betul ya? Kerasa ya? Kerasa. Nah, itu kan zaman Nabi, Tat. Sekarang beda zamannya, lebih canggih, lebih modern. Selalu yang ditampilkan itu. Seolah Nabi kita dibandingkan lagi dibandingkan dengan produk namanya smartphone gitu. Iya. Ya, dia lobet nggak bisa apa-apa kok gitu. Selesai hidup kita. Listrik mati, udah kita nggak bisa apa-apa. Tapi dengan Sirah Nabawiyah, mau listrik mati, mau HP antum lobet, Rasul hadir dalam kehidupan antum. Dan saya berharap kalimat Rasul Allah berikan juga kepada kita ketika Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Jadi menghadirkan Sirah Nabawiyah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dampak positifnya adalah antum punya harapan bukan hanya urusan punya rumah, tapi antum dibangunkan istana di surga bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Dan mengikuti Rasul ya harus mempelajari kehidupannya. Yang nanti antum dapatkan adalah merubah cara pandang. Cara pandang ini yang kemudian kita nggak egois. Kenapa? Karena cara pandang kita adalah cara pandang Sirah Nabawiyah. Tentu sekali lagi perlu ditahapi, perlu diperbaiki secara bertahap, itu harus. Tapi kalau kemudian kita mengikuti pola hari ini, ya antum akan menjalani beratnya hidup seperti Kaluna di tokoh itu. Kaluna siapa sih? Wis antum nggak ngerti. Saya minum dulu. Saya belum beriset. Saya tak minum dulu nih ya. Bismillah. Dia tokoh utamanya, Ustaz. Oh. Iya, Ustaz. Dia tokoh utamanya di film itu. Iya, Home Sweet Alone itu. Ceritanya mau KPR dia gitu kan. Gitu ya, bener ya? Saya nggak nonton, saya cuma ngelihat short-shortnya aja. Trailernya saya nonton, Ustaz. Apa? Trailernya saya Ya trailer nonton. Terus kan sampai ada akun IG-nya kan gitu. Pokoknya kemarin saya riset lah. Saya riset itu oh ini filmnya gini. Kemudian tadi pagi saya survei kepada yang sudah nonton. Nah, saya tanya, sudah nonton? Sudah gitu kan. Gimana? Wih, film bagus banget. Sip. Gimana? Itu nyata banget. Wow, kehadiran dia itu aku banget. Masyarakat kita banget gitu kan. Karena ada hubungannya sama tapera juga. Yang akhirnya saya cuma tanya endingnya aja, kata dia endingnya tuh nanti akhirnya Jangan spoiler tar. Jangan spoiler ya. Saya cuma gini, kalau antum pakai Sirah Nabawiyah, tonton film tonton silahkan. Tapi antum akan temukan wagunya, tahu ya wagu? Wagu tuh itu loh. Wagu tuh wagu wajib nasional gitu. Bahasa Jawa itu lebih kaya, Ustaz. Jadi lebih spesifik dari bahasa Indonesia. Antum akan temukan sisi anehnya. Kalau antum nontonnya pakai Sirah. Tapi kalau antum nontonnya antum nikmati terus tadi ya, oh ini gue banget ini. Oh, ini film ngertiin aku banget deh ini gitu kan. Ya selesai gitu kan. Cara pandang yang itu adalah tontonan yang bahkan katanya jadi tuntunan gitu loh. Hanya karena dianggap nyata, dianggap real life gitu. Ya, come on, kehidupan Rasul dan para sahabat, that's the really real life. Dan bisa diikuti. Ujungnya antum lakukan perbaikan dalam hidup antum dengan Sirah Nabawiyah tentunya. Insya Allah antum bagian dari solihin itu. Dan saat meninggal, antum meninggal menjadi seorang yang layak disyurgakan oleh Allah di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun antum hidup di masa berat hari ini penuh fitnah, justru itu ada baiknya, Ustaz. Kenapa yang ujian itu yang kita rasa berat itu ada baiknya? Ada baiknya. Nah, kalau baik itu kan ya enak-enak aja. Nah, kita makan tersedia, kita mau steak ada, mau mie ayam lewat. Mampir tuh, Ustaz. Mantap, Pak. Nanti ada mie ayam donasi gitu. Kan ada kopi donasi. Ini Ustaz, kenapa Allah hidupkan kita di zaman ini? Saya katakan wallahi antum layak sesurga dengan Rasulullah. Wallahi, tapi syaratnya tadi fattabi'uni kata Rasul. Ikuti aku. Ikuti di sini jangan cuma di-follow IG-nya Rasul ya. Kalau Rasul punya IG ada follow terus kita klik sudah mengikuti. Ya itu start awal lah gitu. Permulaan. Fattabi'uni bukan itu. Ittiba itu mengikuti tapi diilmui dan antusias mengikuti dan dilakukan penuh dengan rasa cinta. Cinta kadang naik kadang turun.
Iya. Iya kan? Iya, iya. Pas turun kita ngerasa ya Allah beban banget hidup saya ini, berat sekali hidup saya. Saya yakin Kaluna nggak kenal Rasulullah. Makanya kan berat hidupnya. Ya ini artinya gini bahwa antum berhak sesurga dengan Rasul. Justru karena kita hidup di zaman ini. Kenapa? Karena kita ini nggak layak sesurga dengan Rasul kalau kita mengandalkan amal kita. Rasul tahajud kayak apa? Kita sholat isya kayak apa? Beda perbandingan Beda gitu. Soalnya kita tahu tahajud gak bangun. Ini bandingkan sama sholat isya aja. Itu masalahnya gitu kan. Tapi ternyata sekali lagi bisa berhak sesurga dengan Rasul. Karena Rasul bersabda bahwa kalau minta surga minta firdaus. Ya nggak usah ngerasa apa pantes saya ini. Pokoknya ikuti apa yang Rasul perintahkan. Sami'na wa ta'na. Bagaimana cara biar bisa sesurga dengan Rasul? Justru hidup di zaman saat Palestina sedang dijajah itu persis kayak Sirah Nabawiyah. Iya. Persis. Oh iya. Persis banget Zat. Sama. Iya benar. Dan justru kesabaran antum menghadapi zaman, tidak mencela apa yang Allah qadhakan, apa yang Allah takdirkan, dan antum bersabar menjalani kehidupan ini. Dan antum tetap optimis karena waktu Nabi dilahirkan Baitul Maqdis itu lagi dizalimi, Nabi wafat Baitul Maqdis di ujung kemenangannya. Sama dengan kita hari ini. Kita lahir Baitul Maqdis sedang dizalimi. Iya. Dan antum perhatikan bagaimana Palestina hari ini sudah di ujung kemenangannya. Kok dari mana bisa tahu? Ah itu kalau kita nggak ngerti sirah kita nggak ngerti tanda-tandanya. Padahal tanda-tanda itu nyata betul. Saya cuma ingin sampaikan gini, justru ternyata kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah hari ini, itu antum panen pahala asal antum punya harapan di sisi Allah. Ada syaratnya. Harus ada syaratnya, yaitu punya harapan di sisi Allah. Harapan di sisi. Ada optimis, ada visi, ada tahapan yang terus dilalui dengan rasa cinta kepada Sirah Nabawiyah. Itu hasilnya insya Allah itu janji Nabi, janji Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalian akan dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya, disayangi oleh Allah. Dan begini, kan kita nggak cocok nih kalau kita cuma ngandelin amal kita untuk sesurga dengan Rasul, nggak cocok. Tapi justru kita diletakkan di zaman yang penuh fitnah ini, antum panen pahala saat antum punya kesabaran dan husnudzon kepada Allah bahwa kemenangan pasti Allah berikan kepada siapapun yang beriman kepada Allah. Pasti. Jadi kemenangan itu pasti. Yang belum pasti adalah iman kita ini masalahnya. Iya. Jadi dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, antum akan punya cara pandang yang itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih sesuai dengan panduan. Saya paham kok ini ngomong apa Ustadz ini gitu kan. Tapi saya cuma pengen sampaikan gini, karena sirahnya belum kita sampaikan secara 9 kali pertemuan tadi, secara kronologis secara bagaimana data. Tahapan itu. Dan Rasul itu hidupnya di dalam panduan Al-Quran. Dan ingat, tidak semua sahabat hafal 30 juz. Alhamdulillah. Jadi kita selevel sahabat. Kan sekali lagi dalam hafalan gitu kan. Khalid bin Walid itu pernah jadi imam sholat, baca surat pendek aja salah. Oh berarti kita boleh setara Khalid bin Walid ya? Visinya sama apa enggak itu masalahnya. Itu masalahnya. Visinya Khalid bin Walid, antum tahu Khalid bin Walid. Jadi waktu dia ngimami salah ya ditegur sama sahabat. Khalid, sahabat masuk baca surat pendek aja salah gitu. Apa kata Khalid? Waktuku habis sibuk untuk berjihad. Jadi nggak sempat saya ngafalin Quran gitu. Itu Khalid. Waktu saya habis sibuk buat nonton film. Kaluna tadi. Jauh nih gitu kan. Ustadz, saya punya meme tentang Khalid bin Walid. Apa nih? Dibacain Ustadz. Gimana saya bacain ya Ustadz? Dari atas Ustadz. Nah, coba antum kan Ustadz. Bahasa Inggris ya Ustadz. Biasanya saya dikelilingi musuh gitu ya. Ini kok aneh gitu. Bukan Ustadz. Gimana? Kepiye. Aduh, nggak jadi lucu. Antum terjemahkan. Tak minum sih Ustadz. Oh ini Ustadz.
Khalid bin Walid be like, apa? Jenderal, kita dikelilingi musuh. Terus si Khalid bin Walid jawab, ya itu kondisi yang buruk bagi mereka. Itu. Khalid itu pernah gini, Zat. Saya kirimkan pasukan ini di depan musuh Allah nih. Saya kirimkan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Wah. Ini pasukan sahabat nih dibawa sama Khalid, dikirimkan pasukan di depannya pasukan kafir. Dia sampaikan, saya bawakan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia ini. Musuh kan bingung. Ini dilawan, dibunuh, seneng. Enggak dibunuh, bunuh. Terus lawan Persia ya, Tat? Ya, lawan Persia, waktu itu lawan Persia. Itu model kayak gitu nggak hafal 30 juz. Sama, Tat. Kayak kita. Sama ya, sama kayak kita. Di poin hafalannya. Sama, betul. Sahabat itu kalau dikasih perintah nawar. Sama kayak kita, kalau dikasih tugas juga nawar. Sahabat itu disuruh sama Rasul puasa Senin Kemis. Kata sahabat, ya Rasulullah, masuk puasa Senin Kemis. Saya nih anak muda, masuk puasa sepekan cuma 2 kali. Kalau setiap hari boleh nggak? Nawarnya naik. Nawar. Beda, Tat. Oh beda ya. Poin nawarnya sama. Oh poinnya nawar. Kan kita sama kayak sahabat, suka nawar gitu kan. Nawar dia dari Senin Kemis minta setiap hari, kata Rasul nggak boleh. Pol maksimal puasa Daud. Ya, akhirnya dia maksimal puasa Daud. Ya ada sama lah kita dengan sahabat, sama-sama nawar gitu kan. Ya, jadi sampai situ sama. Ya kita punya harapan, yuk punya harapan sesurga dengan Rasul, punya harapan. Berat, kita tahu hidup ini berat sebagaimana tadi alladzina an'amta alaihim. 4 golongan itu semuanya berat hidupnya. Anbiya, siddiqin, syuhada dan solihin semuanya berat. Tapi kita punya peluang minimal di solihin, minimal. Solihin ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan. Antum tahu perbaikan itu apa? Salah satunya adalah bertaubat, ngakui salah. Jadi cara pandang hidup kita ini bisa jadi salah kaprah. Saat sirah dimasukkan, diinstalkan, dimulaikan untuk perbaikan diri, target berikutnya adalah keluarga, target berikutnya adalah anak-anak, target berikutnya adalah masyarakat, level tertingginya adalah negara. Itu yang dilakukan sirah nabawiyah. Bertahap. Tapi sekali lagi fokus utamanya adalah pada keluarga terlebih dahulu. Penting, keluarga ini penting, Zat. Zat, ini kan harusnya yang dirubah politiknya misalkan. Saya mau ke situ, didului. Perbaiki dari keluarga, karena sirah nabawiyah memperbaiki dari keluarga. Wong hari ini negara, ada sebuah negara yang gara-gara satu keluarga tuh negara bikin kacau. Konoha kan. Iya di. Boruto. Cuma gara-gara satu keluarga. Iya, Naruto kan punya anak Boruto. Tuh hampir kacau tuh. Iya. Bukan hampir lagi, sudah kacau. Makanya ternyata nunggu cucunya aja. Ya, sana biarin nunggu cucunya, kita hadirkan cucu kita yang melakukan perbaikan kan gitu ya. Nanti berarti. Saya harapannya sekali lagi ini kelas sirah ini dihadirkan untuk teman-teman semua dipelajari. Tahapannya adalah belajar kronologisnya dulu. Kronologis dipelajari, antum akan temukan gini. Ternyata takdir Allah itu memang sangat indah banget. Indah banget. Pertama belajar takdir dulu. Karena kronologis itu kan sudah Allah takdirkan kan. Antum akan temukan banyak sekali hal-hal yang menarik untuk dikulik dan itu bisa diamalkan. Contoh, Nabi lahir di kota mana? Mekah. Ketika beliau lahir keluar cahaya, dan cahaya itu nanti ada gambarnya kerajaan di Bushra, dan itu adalah wilayah Syam. Yang saat itu sudah ada Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis dalam kondisi dijajah Romawi. Sudah ada 2 kota berarti, Mekah dan Syam. Dah. Di usia baru lahir tuh, beliau nanti dipindah dalam takdirnya. Allah pindahkan beliau dari Mekah disusui di wilayah namanya Bani Sa'ad. Disusui oleh wanita bernama Halimah Sa'diyah. Nanti jadi ibu susu beliau. Antum tahu Bani Sa'ad itu di mana? Itu wilayah mengarah ke wilayah namanya Taif. Taif itu nanti menjadi area yang menjadi target Rasul di saat beliau hendak hijrah. Sebelumnya beliau tuh nggak kepikiran Madinah, kepikirannya Taif. Ya. Karena Taif adalah area beliau kecilnya itu di Taif. Jadi itu menjadi target beliau.
Tapi ternyata Allah tidak izinkan Nabi membuka kota Taif pada saat itu. Allah pindahkan beliau ke kota yang kita tahu namanya Yathrib yang kemudian diubah menjadi Madinah. Nanti beliau wafat di Madinah. Antum tahu ternyata usia 12 tahun, ini kembali ke alur 12 tahun, Rasul itu nanti ke Syam. Ya, Rasul ke Syam. Berkaitan dengan cahaya yang tadi keluar dari rahim Aminah itu nanti kota itu beliau kunjungi di usia 12 tahun. Bersama paman. Bersama pamannya Abu Thalib. 12 tahun itu antum bagi dua, ada usia namanya usia 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu posisi yang kita tahu nanti ibunda beliau Aminah meninggal. Tapi sebelum meninggal Aminah sempat mengajak Rasulullah mengunjungi satu wilayah, dan wilayah itu namanya wilayah Bani Najjar. Dan Bani Najjar itu adalah lokasi Masjid Nabawi hari ini. Jadi Rasul itu praktis di usia 12 tahun itu sudah Allah kunjungkan Mekah, Taif, Madinah, Syam. Catatan nih buat. Ya. Ini catatan buat kepala keluarga nih. Betul. Jadi antum amati itu, antum akan temukan ternyata takdir Allah untuk Rasul itu indah sekali. Masa untuk kita nggak indah? Untuk Rasul seindah itu, masa untuk umat yang mencintainya ini tidak diberikan takdir yang indah? Pasti indah. Cuma cara pandangnya harus pakai sirah nabawiyah. Betul. Kalau cara pandangnya pakai home sweet alone, ya gimana make sense sinkronnya? Bener. Akhirnya setiap kesulitan kita merasa kitalah yang paling terbebani, playing victim, Si paling tersakiti. si paling tersakiti. Giliran berjasa dia merasa dirinya lah yang paling berjasa. Itu sih dulu di kisah dalam Quran ada Fir'aun sih yang kayak gitu. Jadi hidup kita ini cara pandangnya siapa gitu. Kalau lagi kesulitan merasa paling sulit, kalau lagi berjasa kita ngerasa paling berjasa. Padahal kehidupan Rasul yang dahsyat itu ditutup dengan wafatnya beliau di usia 63 tahun, dan di usia itu seluruh jazirah Arab masuk Islam. Bukan hanya Syam, tapi seluruh jazirah Arab. Dari Yaman sampai perbatasan Syam, nanti Syam dilanjutkan Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tapi seluruh jasa Rasul tadi itu yang sudah mengislamkan seluruh jazirah Arab itu oleh Allah dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, sucikan Allah. Allah enggak pernah mendolimi hambanya. Kalau ada kesalahan itu kesalahan kalian. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Fasabbih bihamdika, kalau ada yang layak dipuji, tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah. Fasabbih bihamdika, yang disucikan Allah, yang dipuji Allah. Sudah. Padahal yang mendakwai Rasul benar-benar mendakwahkan seluruh jazirah Arab akhirnya masuk Islam. Tapi kata Allah fasabbih bihamdi rabbika, terus buat Rasul apa? Wastaghfir, buat kamu istighfar. Karena kesalahan yang kalian perbuat itu kesalahan kalian sendiri, bukan kesalahannya Allah. Karena Allah Maha Suci, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam semua film hari ini, asal punya konflik, dia selalu merasa dirinya yang terzolimi. Sandwich generation tadi, dia selalu merasa dirinya lah yang terbebani tanpa dia menghadirkan Allah sebagai zat yang memberikan takdir untuk dia. Kenapa kau ditakdirkan seperti ini? Agar kau minta kepada Allah untuk diperbaiki semua permasalahan hari ini. Biar apa? Biar pahalamu sabar itu numpuk banyak panen, maka Anda layak sesurga dengan Rasulullah. Tapi kalau kita hanya merasa bahwa diri kita ini yang paling berat, paling sulit ini, ujungnya kalau berhasil, wah saya ini berhasil melewati berbagai rintangan, saya yang keluarin itu kalimatnya. Tapi giliran gagal, Tuhan jahat, Nggak konsisten. Ini kan muncul di generasi hari ini, di fenomena manusia hari ini, dengan berbagai tuntutan apapun itu. Maka hadirkan sirah nabawiyah dalam kehidupan kita, maka antum sudah melakukan satu tahapan yang baik, melakukan perbaikan demi memenangkan Palestina di Baitul Maqdis sana. Allahu Akbar. Di Syam sana antum tahapi mulai dari perbaikan diri sendiri. Karena sirah nabawiyah begitu. Rasul tidak pernah ke Baitul Maqdis kecuali beliau perbaiki dulu rumah tangga beliau.
Iya, iya, benar. Ya kan? Karena dari Gua Hiro yang beliau temui pertama adalah Istrinya, yaitu Khadijah. Khadijah. Jadi buat yang belum menikah, maka antum persiapkan diri antum untuk menjadi Rasulullah dalam artian tugas dakwahnya dan seorang istri yang akan mendukung visi suaminya. Jadilah Khadijah. Oh. Yang belum nikah. Yang sudah menikah, Asik. sirah belum masuk nih umpamanya, ya tobat dulu. Iya. Nah, kita menjalani hidup nggak pakai sirah, nggak pakai panduan. Akhirnya saling menuntut, suami menuntut istri, istri menuntut suami. Akhirnya terjadi permasalahan rumah tangga. Ujungnya visinya iblis menceraikan mereka. Kita nggak punya visi. Kita nggak punya visi. Iblis punya visi. Iblis punya visi. Ini yang kemudian jangan pernah antum selalu percaya kalimat ini. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa? Antum kenali iblis, kenali visinya bukan untuk menyayangi iblis. Kenali iblis agar antum tahu bagaimana langkah-langkah syaitan, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Tapi kalau kita nggak kenal setan, kita nggak ta'aruf sama setan, gitu kan? Kita nggak tahu kebiasaan setan seperti apa. Lah padahal iblis punya visi. Iya. Ya. Bener ya? Dan antum tahu di dalam Al-Quran cerita tentang iblis lebih detail daripada cerita tentang Nabi Idris misalkan. Padahal Nabi Idris, Nabi jasanya luar biasa. Itu di Quran cuma disebut Idris gitu dok. Tapi giliran Allah menceritakan iblis Idris beda. iya, Ya, beda. Kalau Idris itu nanti satu akar kata dengan kata darosa, madrasah yang artinya temanya adalah tema ilmu. Belajar. Nah kalau iblis, ya iblis Allah ceritakan di berbagai ayat. Kata syaitan Allah berulang kali. Biar apa? Biar umat Rasulullah ini pelajari juga tentang langkah-langkah setan. Biar kenal ya. Biar kenal. Jadi antum hidup di zaman hari ini, antum punya kegundahan dengan Palestina, tapi antum tidak pernah belajar what is Zionis, ya kita nggak pernah tahu musuh kita. Iya. Wong pemain bola saja, pelatihnya tuh mau tandingan, besok lawan siapa, ditonton dulu itu taktik lawannya gitu. Artinya untuk mengetahui bagaimana trik-trik setan itu kita pelajari terlebih dahulu. Dan itu semua ada di dalam Sirah Nabawiyah. Dan Sirah Nabawiyah itu hidupnya dipandu Al-Quran, yang di dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Tadi kan antum sampaikan betapa kisah itu sangat efektif untuk ditanamkan. Tanya jawab. Sudah jam 8 Ustaz. Oke. Nah, karena tugas saya cuma launching, nanti diloncengkan kelas ini, tafadhol. Dan yang saya tahu batas maksimal yang offline karena saya pengennya memang offline. Sempat mau dibuka online, saya gini, kami ini diajari di Akademi Sirah bahkan tidak ada online-nya kecuali pada bab udzur syar'i waktu itu tentang Covid memang. Tapi selain itu selalu harus pakai offline. Jadi kampusnya ada di Bandung yang kami jalani waktu itu, ya ngelaju, waktunya kuliah ya berangkat ke sana dan seterusnya. Itu domisili Jogja waktu itu ya? Ya, saya tinggal di Jogja, jadi kalau mau kuliah ya ke Giwangan. Naik bus, kemudian ikut kuliah, selesai kuliah balik lagi ke sini. Karena kuliahnya cuma sebulan waktu itu 2 kali. Cuma setahun. Tapi masalahnya di selesai kuliah itu kita diberikan pengikat dengan Sirah Nabawiyah adalah apa visimu dengan Sirah Nabawiyah. Dan itu kelak Allah akan tagih itu. Nah, itu yang kemudian membuat kita jadi harus punya visi. Yang kemudian saya minta ke teman-teman teras dakwah ya kalau bisa offline aja. Tapi kemudian oke, kita buat hybrid, satu online, satu offline. Hanya saja saya juga minta yang offline dibatasi jumlahnya. Karena kalau terlalu banyak, toh kita insya Allah kalau misalkan dibutuhkan lagi akan ada gelombang berikutnya. Tapi saya memang minta pada saat itu dibatasi jumlahnya. Karena ngajar itu bukan hanya nyampein materi, tapi juga mengamati siapa yang kira-kira paham dengan pembahasan kita. Begitulah kami dulu diajari dalam Sirah Nabawiyah bagaimana Rasul mengajar para sahabat itu juga mengamati bagaimana reaksi sahabat dan seterusnya. Sehingga jumlahnya dibatasi dan setahu saya 100 itu buat saya udah banyak banget sebenarnya. Tadinya saya mintanya 25 aja. 25, tapi teman-teman jangan barangkali yang minat lebih dari itu kita buka dulu 100. Yang offline ya. Kalau yang online monggo. Buat saya sih online lebih susah buat saya. Karena ada bab namanya adab sebelum ilmu. Iya. Jaga adab di online itu lebih susah. Atasnya pakai kemeja, bawahnya Kayak gini. off screen. Atau enggak pakai rekaman? Rekamannya bisa.
Saya gini loh, kita ini di majelis ilmu jangan dipikir yang nonton bukan cuma asatidnya. Allah tuh nurunin malaikat di setiap majelis. Kalau majelisnya online, malaikatnya online juga. Lah kalau kelakuan kita jegang mangan kacang gitu sambil ngerungokke gitu kan. Terus sambil ngobrol sama temennya gitu. Emang malaikat nggak ngelihat gitu. Lah malaikat itu menjalankan tugas di antara adalah ayat dzalika fadlullahi yu'tihi mayasya. Allah memberikan faham kepada siapa yang dikehendaki. Dan yang jaga adab, disitulah malaikat akan menurunkan apa yang Allah perintahkan, yaitu memahamkan kepada siapa yang dikehendaki. Dan ternyata menurut saya online itu lebih susah. Iya. Lebih susah menurut Setuju, saya. setuju. Menurut saya. Tapi ya monggo, teman-teman, saya pilihan, hanya Pak. mancing saja lah, Ya. gitu ya. Fadhil Ustaz. Oke, Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Teman-teman, kita sesi diskusi ya. Jadi ini diskusi, teman-teman boleh tanya, boleh sharing juga, boleh misalkan sharingnya saya sudah coba program siroh di rumah atau enggak, apa sudah mulai diskusi siroh sama keluarga di rumah atau apapun bebas. Ada door prize di tangan saya, ada gulungan. Ada door prize di sini dan Hebel Ustaz. Hah? Bataku apa hebel apa? Gulungan ninja Tat. Oh. Tadi bahas Konoha soalnya. Ada dari Ustadz, ada kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karya Mutawali Sya'rawi. Asy-Sya'rawi. Mutawali ini Syekh Mesir yang wafat tahun 90-an kemarin. Bukunya menurut saya cukup unik karena beliau menceritakan sisi sirah dengan cara karena beliau ulama tafsir Quran. Beliau banyak sekali meletakkan berbagai ayat yang berkaitan dengan nasihat yang beliau sampaikan dengan tema sirah nabawiyah. Tapi ini bukan kronologis. Setahu saya Tematik baca-baca ya? ini lebih ke kemuliaan Rasul itu di sisi apa saja gitu. Jadi lebih ke fikih sirah sebenarnya, lebih ke fikih sirah. ini satu tema, satu penulis pun bisa jadi buku setebal ini. Jadi ya betul. Luar biasa. Dan- Rasulullah itu semakin digali, semakin kilaunya tidak Ya karena habis. beliau pakar Quran, beliau mufassir, ahli tafsir. Sehingga ketika menulis buku sirah pun suasana tafsir itu ada di sini. Dan gini ya, sirah nabawiyah itu salah satu fungsinya adalah agar antum mudah dalam tadabbur Al-Quran. Jadi Al-Quran itu antum baca terjemahnya nggak akan paham, kecuali ayat yang bahkan tidak perlu ditafsirkan. Misalkan kul huwallahu ahad misalkan. Tapi kata kul huwallahu ahad itu antum tadabburi, antum akan temukan kisahnya Bilal saat dia disiksa mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Pertanyaannya kenapa Bilal nggak bilang Allah, Allah, kan yang ahad Allah gitu. Antum akan temukan ternyata Bilal memang sengaja memilih itu biar Umayyah bin Khalaf tuannya itu makin marah. Kenapa? Karena kalau disebutkan Allah, Allah gitu dengan rintihan dia mengucapkan itu, maka tuannya Umayyah bin Khalaf itu nggak akan marah. Iya, benar-benar. Kenapa? Karena Umayyah bin Khalaf juga tahu Allah itu ada. Pemilik Ka'bah itu Allah, dia tahu. Namanya Baitullah, dia tahu Allah itu ada. Tapi ketika Bilal mengatakan ahad, ahad itu berarti tunggal, esa, tidak ada sekutu. Nah, di situ dia tersinggung. Karena para kafir Quraisy itu nyembah Allah iya, tapi juga membandingkan atau menyekutukan Allah dengan yang lain, yaitu berhala. Sehingga ketika Bilal mengatakan ahadun ahad, ahad, ahad itu memang Bilal pengen tuannya marah gitu. Dia pengen itu gitu. Sehingga makin marah dan justru kemarahannya itu menghantarkan Abu Bakar datang untuk kemudian membeli Bilal. Sejak itulah Bilal kemudian dimerdekakan justru dengan kalimat ahadun ahad. Itu antum baca surat Qul huwallahu ahad gitu. Kemudian ada kisah yang antum rasakan dalam hati antum tuh, itu khusyuk sekali membaca Qul huwallahu ahad. Jadi lebih dalam rasanya. Kalau antum sekali lagi temukan itu dalam sirah nabawiyah dengan rangkaiannya. Kalau antum temukan Bilal dengan kalimat ahadun ahad disiksa, oh berarti itu pasti makiyah, bukan madaniyah, bukan di fase Madinah. Karena betul ayat Qul huwallahu ahad dalam surat Al-Ikhlas dia ada di fase namanya makiyah,
Disitulah kemudian antum akan temukan tahapan mempelajari sirah nabawiyah itu harus difahami apa fungsi makiyah, apa fungsi madaniyah. Tuh, jadi insya Allah dengan antum belajar sirah, membaca Quran jadi lebih mudah untuk difahami insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Balik ke teman-teman. Ya, ada yang silakan. mau curhat, ada yang mau diskusi tanya jawab. Ada. Bebas Ya, ada. dari tema di luarnya juga nggak masalah ya tadi ya. Boleh, karena ya home sweet loan juga di luar tema sirah, tapi kita tarik di sini kan untuk kemudian bisa kita temukan bagaimana home sweet sirah itu justru hadir kalau antum punya sirah nabawiyah dalam kehidupan antum dan rumah tangga antum. Tafadhol. Ada pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Ustadz, kebetulan saya kemarin juga baru selesai nonton filmnya. Jujur ketika saya nonton film itu merasa sangat tervalidasi ya, karena memang sangat relate dengan Real life kondisi, ya. dengan kondisi saya sendiri juga Oke. sangat relate begitu, yang dimana menceritakan tentang seorang anak bungsu yang menjadi tumpuan bagi keluarganya. Namun ketika Ustadz tadi mengajak kita untuk flashback mengenai sedikit kisah dari 4 golongan yang diberi kenikmatan oleh Allah, itu justru saya merasa tertampar begitu, karena ternyata selama ini saya terlalu menghasihani diri sendiri begitu. Namun kembali lagi ke film tersebut, di zaman sekarang kan memang banyak ya kisah-kisah seorang anak yang memang harus berjuang tidak untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk keluarganya. Dan di sini kita semua yang berkumpul mungkin rata-rata anak rantau semua ya, yang dimana memiliki perjuangan masing-masing baik di pendidikan maupun karir, yang dimana memperjuangkan mimpi, cita-cita, keinginan dia dan keluarganya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara saya khususnya untuk tetap memperlihatkan bakti saya kepada orang tua, namun di sisi lain juga tidak ingin mengubur lebih banyak mimpi yang ingin saya gapai, karena di sisi lain juga saya harus lebih memprioritaskan keinginan dan mimpi kedua orang tua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat korban 1. Sekarang Antum, Tat. Masya Allah. Sekarang sudah berbagi kepada kami, dan Masya Allah sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang Allah takdirkan buat antum semua, apapun dengan kesulitan antum itu, justru Allah ingin mengangkat derajat antum dengan kesulitan yang Allah berikan kepada antum nih. Semuanya punya kesulitan. Wabil khusus kita pun sekalipun dengan kondisi teman-teman kita, saudara kita di Palestina pun kita juga merasakan yang berat juga, walaupun kita tidak di lokasi. Tapi sekali lagi hadirnya sisi berat itu, antum punya impian boleh. Punya impian boleh, bahkan harus. Punya harapan di sisi Allah harus. Tapi yang pertama harus antum lakukan adalah impian yang mau diambil itu ada bab namanya skala prioritas. Kan harus gitu. Kita punya misal 100 impian, itu ya mana yang diprioritaskan. Maka prioritas ini yang kemudian antum lihat di dalam, sekali lagi ini kami mencoba untuk mengembalikan kepada sirah nabawiyah, mana yang didahulukan oleh para sahabat. Berbakti kepada orang tua atau sisi cita-cita yang diinginkan oleh para sahabat. Ternyata itu bisa dikaitkan asal keinginan antum ada kebaikan urusan akhiratnya. Apa saja? Nih saya tidak tahu cita-citanya apa. Nih contoh. Pernah kejadian seorang perempuan, dia punya cita-cita pengen lanjut sekolah di luar negeri. Itu cita-cita yang sangat dia inginkan. Karena ayahnya itu ceritanya keterima beasiswa di luar negeri, tapi dianya
tidak menikmati itu karena ayahnya 3 bulan sebelum berangkat ke luar negeri itu kecelakaan meninggal. Itu nyata, ini nyata. Kalau ini bukan film, ini nyata. Kemudian terinspirasi pada diri dia pengen itu, melanjutkan perjuangan ayahnya gitu. Tertanam pada diri dia, kemudian dia les bahasa Inggris dan seterusnya sampai dia menjadi orang paling keren bahasa Inggris di sekolahnya. Singkatnya dia dapat beasiswa. Saat itu dia sampai pada posisi gini, pokoknya keluar negeri lah, pokoknya keluar negeri. Mana saja yang penting sempat keluar negeri gitu. Sudah, ya memang urusannya dunia, Suatu ketika si perempuan ini dia dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian dia sampaikan, saya mau nikah, tapi saya keterima beasiswa di Spanyol saat itu. Dan itu cita-cita yang sudah dia idamkan jadi bapaknya meninggal itu dia usia masih SD. Itu tercapainya beasiswa itu saat dia sudah mungkin usia 21, 22 tahun lah, pokoknya habis lulus kuliah gitu. Kon seneng banget ya, sudah mau berangkat nih. Ternyata si calon suami mengatakan, oh gitu, ya nggak apa-apa. Kalau memang kamu berangkat nggak apa-apa, nanti kalau kamu pulang, kapan pulangnya? 1 tahun lagi, oke. Kata si calon suami mengatakan, kalau kamu sudah pulang maka kau akan temukan aku menikah dengan yang lain. Ini kan ada skala prioritas yang harus ditimbang di situ. Maka akhirnya si perempuan ini dia juga, dilema 2 pilihan itu. Tapi kemudian dia lebih memilih mana yang menjadi prioritas dalam kehidupannya pada bab urusan tadi, mana yang urusan akhirat lebih kuat. Karena tadi pengen keluar negeri itu ya hanya karena bab urusan akhirnya sifatnya lebih kepada yang penting tahu nang luar negeri gitu loh. Nah, akhirnya dia memilih mengubur keinginannya dia tadi. Dan dia memilih menikah akhirnya. Dan suaminya memang kemudian ya mengatakan saya nggak bisa kalau jarak jauh tuh nggak bisa gitu. Saya khawatir justru kamu berangkat kita belum nikah ya saya nggak kuat, kemudian saya memilih yang lain dan itu kan nanti lebih menyakitkan gitu dan seterusnya. Artinya skala prioritas itu menjadi tepat karena dia mengkaitkan itu dengan urusan yang lebih penting yaitu urusan akhirat dengan pernikahan itu. Artinya setelah menikah, kemudian dia punya anak 1, dia sudah nggak expect dengan luar negerinya. Suatu ketika ada pendaftaran LPDP. Nah, dia minta izin sama suaminya dan saat itu memang ada bab namanya apa sih? Boleh bawa keluarga tuh dapat apa? Tunjangan keluarganya ada tunjangan gitu. Dia nanya sama suaminya berat sebenarnya. Kenapa? Karena memang buat dia berapa lama di Australia? Dia keterima di Australia, pertama di Inggris dia dapat 1 tahun tapi kemudian pindah ke Australia, dia berat. Kenapa? Saat itu bisnis suaminya lagi puncak-puncaknya dan kalau ditinggal ya bubar hilang gitu. Tapi kemudian suaminya juga melihat bahwa saya tahu ini mimpi yang dulu pernah ada sejak kamu SD, akhirnya karena dulu syaratnya kalau nggak bisa pisah tadi, bisa dijalani dengan tunjangan tadi, maka mereka akhirnya berangkat la qadarullah, kemudian mereka hidup di Australia dengan kehidupannya dan saat itu ya visi hidupnya baru sebatas yang penting ibadah halal dan seterusnya, belum ada tentang tema sirah nabawiyah dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya Allah hadirkan justru di Australia itulah dia dapat sirah nabawiyah dan wanita itu adalah istri saya. Nunjuk saya. Istri saya gitu kan. Artinya ada skala prioritas. Yang itu saya emang agak kemaki pada saat itu kayak. Kenapa tuh? Iya, wong lanang kemaki banget lah gitu kan. Kalau kamu berangkat ke Barcelona waktu itu, maka kau akan temukan aku menikah dengan yang lain saat kamu pulang gitu. Nanti dia ketemu Messi tuh. Ketemu Messi gitu. Oh iya. Orang kafir tat. Orang kafir. Kepincut Messi. Gitu, jadi lebih kepada skala prioritas. Tidak, sekali lagi kita memang tidak diberikan semacam jaminan akan mencapaikan semua apa yang jadi kita inginkan. Karena para sahabat juga mengalami hal-hal yang diinginkan ternyata tidak tercapai. Salah satunya adalah Aisyah tuh sangat banget pengen punya anak. Oh. Dan itu menikah dengan Rasul hampir 13 tahun beliau tidak punya anak. Ketahuilah apapun yang antum inginkan di dunia ini tapi belum Allah berikan, dan itu sekali lagi bicara tentang akhirat nanti akan terkait, maka Allah akan ijabah itu di akhirat. Semua yang antum inginkan di dunia ini asal itu ada nilai ibadahnya,
Iya, iya, iya. kemudian tidak tercapai, maka Allah akan berikan itu di akhirat. Maka berharaplah pada urusan ukhrawi, pada urusan akhirat. Iya, iya. Skala prioritasnya harus ada di situ. Maka nanti harus di semacam di list. Caranya gampang, Ngecek akhirat apa enggak tuh gini. Bisa enggak ya saya kaitkan dengan urusan ikhlas di dalam amal itu? Paham enggak maksudnya? Misalkan tadi pengen keluar negeri, oke, saya pengen keluar negeri ikhlas karena Allah misalkan. Bisa apa enggak gitu? Kalau bisa hadir di situ, ada sisi nilai Islam yang di situ menjadi fondasi, maka berangkat. Tapi saya saat itu mempertimbangkan kalau kemudian istri saya berangkat dalam kondisi ya udah kita nikah dulu terus dia berangkat umpamanya terjadi LDR, saya yang nggak kuat. Oh iya. Kecuali saya kayak Nabi Ibrahim istrinya 2 gitu kan, di sana 1 di sini 1 gitu, ya beda urusan gitu kan. Nah, tapi ya belum lah saat itu belum levelnya gitu kan. Belum level Ibrahim. Ya, jadi gitu yang bisa kami jawab lebih pada sisi mana yang kiranya skala prioritas. Dan adapun kepada orang tua, ini teknis saja. Adapun antum punya tugas berbuat baik pada orang tua itu kita semua dapat, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau untuk menanggung hidup beban orang tua, katakanlah itu sebenarnya tanggungan laki-laki sebenarnya. Tapi kalau nggak ada saudara laki-laki gimana dan seterusnya, saya harus menanggung orang tua saya dan seterusnya. Ketahuilah bahwa disitulah perbaikan itu dimulai dari anak yang berbuat baik pada orang tua. Walaupun orang tuanya, waliyatubillah, ini kejadian di diri seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tuanya kafir, tapi dia tetap berbuat baik pada orang tuanya. Nah, kalau orang tua kita muslim ya, ayo, justru perbaikan dimulai dari diri kita. Ini yang kemudian kita ini adalah generasi yang melakukan perbaikan dari generasi orang tua kita. Kan antum akan lihat banyak hal yang orang tua kita lakukan dan kita nggak setuju, betul nggak? Nah, justru Allah hadirkan itu. Kenapa orang tua kita begini yang kita cenderung nggak setuju? Justru karena kitalah yang dimintai Allah untuk melakukan perbaikan dari akhlak orang tua kita, apapun itu. Sehingga dengan kita menjadi anak berbuat baik pada orang tua adalah perintah Allah, kata kholis, kata ikhlas di situ jelas bisa ditanamkan. Maka kitalah orang yang melakukan perbaikan dari apapun yang mungkin menurut kita orang tua kita masih ada kekurangan. Jangan sibuk menasehati orang tua, karena orang tua itu tipikal yang tidak gampang dinasehati, apalagi sama anaknya, betul? Karena menasehati orang tua itu kayak mengalirkan air dari bawah ke atas. Bisa tapi susah, sehingga butuh kesabaran luar biasa. Berbuat baiklah. Dan butuh sanyo, Tat. Ya, butuh sanyo, betul. Nah, sanyo itu kesabaran itu, Tat. Gitu. Ada sabar, ada husnudzan. Jadi diprioritaskan, skala prioritas. Sekali lagi apapun yang antum inginkan, sepanjang itu ada urusan ukhrawinya, ambil itu. Insya Allah antum gak akan salah pilih kalau antum memilih pada urusan yang bisa menambah kebaikan pada akhirat kita. Karena kita hidup bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Skala prioritas dan parameternya akhirat. Next question. Tadi ngomongin Australia, kita pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi kok Australia kok pakai bahasa Inggris, Tat? Kenapa, Tat? Gak pakai bahasa Australia? Harusnya pakai bahasa aborigin kayaknya. Iya ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman pengen nanya aja Ustadz, Allah itu capek nggak ya dengerin taubat kita yang terus-terusan diucapin, tapi setelahnya kita lakuin lagi. Di satu sisi saya mikirnya kayak, oh ampunan Allah itu luas, rahmat Allah itu luas. Tapi di satu sisi yang lain lagi, saya teringat sama kata-kata Ibnu Qayyim. Dia mengatakan orang yang bodoh adalah orang yang tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, tapi ia jadikan itu sebagai salah satu cara untuk berbuat maksiat, namun dimintakan taubatnya kembali. Itu yang pertama. Sama yang kedua, Ustadz, saya penasaran banget. Di dunia ini kan Siti Aisyah itu kan cemburu banget ya sama Khadijah. Sementara beliau tidak pernah melihat secara langsung. Nah,
kalau seandainya mereka dipertemukan di surga, apakah rasa cemburu itu masih ada, Ustaz? Terima kasih. Ini pertanyaan mesti dari perempuan banget ini gitu. Lanjut satu lagi ada tadi. Pertanyaan yang pertama berat. Pertanyaan kedua tambah berat. Nah, kan banyak Luar pertanyaan biasa. terus saya tutup dengan kafaratul majlis gitu kan. Besok pas kajian. Biar ikut kelas sirah gitu. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Izin bertanya, bagaimana Ustadz menghadirkan harapan yang benar-benar berharap pada Allah, di mana di lain sisi kadang kita ada masanya kayak kufur, dan bagaimana tips jitu untuk membangkitkan rasa harapan itu ala Ustadz sendiri. Terus yang kedua, 4 ini berarti, ini 2 situ 2 gitu kan ya. Lanjut. Terus yang kedua ini Ustadz, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah kita seorang yang munafik atau tidak? Soalnya saya takut banget Ustadz termasuk dari golongan-golongan orang munafik. Jika benar saya termasuk orang yang seperti itu, bagaimana Ustadz untuk kita supaya tidak menjadi golongan-golongan seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ada Ikhwan? Enggak ada? Sudah ya, terwakilkan perempuan 4 pertanyaan. Abdullah bin Salul ada. Ngomong munafik loh. 4 pertanyaan ya. Kenapa Mungkin kalau mbaknya harus minta ikut perang Uhud ya? Biar tahu masuk munafik apa enggak. Iya betul. Kalau ada tuh perang Uhud tuh, Abdullah bin Ubay yang tadi disebutkan nama Mas Afif nih, dia provokator meninggalkan pasukan. Nah itu kalau hati kita condong, kayaknya Abdullah bin Ubay bener deh, itu berarti ada kemunafikan di hati kita gitu. Tapi itu nanti, materi itu nanti di mungkin pertemuan ketiga gitu kan. Insyaallah ada. Spill materi. Berat. Pertanyaannya abot ini tapi ya. Bismillah ya. Apakah Allah capek? Enggak, Allah enggak akan capek. Saya kasih kisah sedikit tentang akhirat. Allah dari kuasanya itu pernah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jangan kau ijabah doa hambaku yang satu ini, justru karena aku mencintainya. Tapi jangan diijabah. Ijabahnya nanti di akhir-akhir aja. Kenapa? Karena aku senang mendengar rintihannya. Karena aku rindu mendengar istighfarnya. Dia terus memujiku, dia terus mensucikanku, dia terus beristighfar untukku. Maka jangan ijabah dulu. Maka pertanyaan kita tadi, dengan kita yang punya banyak kemaksiatan ini, semoga Allah mengampuninya. Pertanyaannya, pernah nggak ngerasa bahwa doa kita belum ijabah? Pernah nggak? Pernah? Justru itu Allah cinta sama antum. Kenapa? Karena orang yang punya rasa cinta kepada Allah, dia akan terus berharap, dia akan terus berdoa. Belum terijabah terus dia lakukan. Rasul itu untuk dapat wahyu sampai kemudian mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang saya temukan itu pertama kali beliau statement keluar nggak suka sama berhala itu usia 12 tahun. Berarti dari usia itu atau bahkan mungkin sebelumnya beliau punya kegelisahan tentang berhala-berhala di Mekah. Kapan Allah beri ijabahnya? Baru nanti tahun 8 Hijriah. Sekitar 40 ditambah 21 tahun. 61 tahun. Wow. Itu kepenginan beliau agar Mekah itu menerima hidayah. Artinya beliau tidak berhenti untuk terus berdoa. Harapannya itu sama itu? Harapannya sama, tidak berubah. Kepengin Mekah dapat hidayah, mengeluarkan manusia dari kesesatan, minadz dzulumati ilan nur, dari kesesatan pindah kasih cahaya dan seterusnya. Harapannya itu, harapan. Artinya keinginan antum mesti kebaikan, betul apa enggak? Karena antum lagi punya harapan yang didoakan kepada Allah, bukannya ya Allah semoga si orang itu mati kecelakaan, bukan itu kan? Kalau yang kayak gitu jelas bisikan syaitan. Kan ini harapan yang baik kok. Pengen nikah misalkan, pengen punya anak, pengen rumah tangga sakinah dan seterusnya, pengen kuliahnya ilmunya manfaat, itu kan semua harapan. Tetap lakukan harapan itu terus, Allah nggak akan capek. Walaupun hambanya berdosa berulang kali. Kenapa? Karena kita ini anak cucu Adam yang pasti punya salah.
Tapi ketahuilah bahwa sebaik-baik orang bersalah adalah yang mengakui kesalahannya. Adapun tadi Allah kan Maha Pengampun, aku tak maksiat dulu deh gitu. Ketika itu umpama muncul pada benak kita, tetap ikuti taubat. Umpama orang mau bikin dosa, kan Allah Maha Pengampun, aku tak bikin dosa gitu. Umpama nih, terus dia berdosa nih, dia buat dosa. Karena dia tahu Allah Maha Pengampun, maka minta ampun kepada Allah pada dua hal. Yang satu dosa yang dia perbuat, yang kedua nyepelein Allah tadi, nyepelein ampunan Allah. Pokoknya intinya adalah ikuti rasa bersalah dari setiap antum melakukan kesalahan. Karena itu nanti kadar dosanya menurun. Lama-lama antum nggak suka melakukan dosa itu. Jadi memang dosa itu ditaubati secara terus-terusan. Dan Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu itu diantaranya adalah memberikan ampunan dari setiap waktu sholat kita. Misal umpama tadi kita sholat Isya. Sholat Isya sampai sekarang di majelis ilmu, wah indah sekali. Tapi tadi sempat ghibah umpamanya gitu kan. Maka ikuti kesalahan itu dengan bertaubat. Nanti sholat subuh, antum menjalankan sholat subuh, semoga Allah ampuni semua kesalahan dari rentang Isya ke subuh. Habis subuh nunggu zuhur. Ini saya belum bicara sholat sunnahnya, baru sholat 5 waktunya aja. Itu semua perputaran itu adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah nggak akan capek. Karena tadi kata Allah, Jibril jangan diijabah dulu doanya. Kenapa? Saya rindu dengan ampunan dia, istighfar dia. Saya merindukan itu, kata Allah. Nanti diijabah nanti. Tapi kan urusan kapannya itu bukan urusan kita. Jadi tetap bertobat. Kullu bani Adam khoto, setiap anak Adam pasti bikin salah, kata Rasul. Tapi sebaik-baik orang bersalah adalah yang mau mengakui kesalahannya. Sudah? Dan kata Rasul, seandainya hamba tersebut telah mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah, bagi Allah kesalahannya dianggap nggak ada. Bagi Allah. Tapi bagi netizen diungkit. Gitu kan? Omongan netizen ngungkit-ngungkit kesalahan kita itu kan juga buat kita berat, betul? Kalau kita tersinggung, kita nggak terima, kemudian sampai aku kan udah tobat kok masih ungkit-ungkit terus umpama, maka yang harus dikencengin lagi bukan ngomong ke netizennya, tapi keikhlasan kita kepada Allah akan taubat kita tadi itu. Kenapa? Taubatlah hanya untuk Allah, bukan untuk komentar netizen. Walaupun netizen mengungkit kesalahan kita, tidak ada urusan taubat kita dengan netizen. Taubat kita hanya untuk Allah. Jadi tetap lakukan itu, tetap tobat terus. Walaupun saya ulang-ulang terus, taubat, pokoknya taubat. Saya tidak menjamin bahwa kita sudah mengatakan, ya saya bertobat, berarti saya besok nggak akan berdosa lagi, nggak mungkin. Akan tetap dia lakukan lagi kan. Nabi sampai mengkisahkan seorang yang membunuh orang lain sampai 100 nyawa tuh. Itu kan kemudian dia singkatnya dalam perjalanan taubatnya, tahu ya kisah itu, tahu ya, tidak perlu saya kisahkan ya. Itu orang itu kan langkah menuju tempat taubat. Itu dia Allah wafatkan di tengah perjalanan. Maka terjadi debat antar dua malaikat. Ini orang ini belum taubat. Satu malaikat mengatakan, tapi kan dia sedang menjalankan kaki menuju ke lokasi taubat. Kemudian Allah menyuruh, kalau begitu dihitung. Dari jarak tempat dia taubat dengan jarak dia berangkat menuju taubat, dia jatuhnya di mana matinya itu. Kalau setengah lebih menuju tempat taubat, berarti saya ampuni. Tapi kalau setengah kurang dari setengah, maka dia masuk neraka. Wow, malaikat ngitung. Saya nggak tahu pakai meteran apa enggak lah, pokoknya dihitung gitu kan. Pakai apa jengkal atau apalah itu. Singkatnya ternyata takdir Allah memberikan dia dari setengah itu lebih 1 jengkal. Saya cuma gini, Allah tuh kan bisa saja ngampuni, langsung diampuni bisa gitu. Tapi Allah ingin melihat hambanya seberapa besar dalam rasa bersalah. Sehingga Allah wafatkan itu untuk menjadi pelajaran buat kita. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Hambanya yang selalu datang minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni walaupun dia terus melakukan kesalahan itu. Tetaplah bertaubat. Jangan putus harapan untuk rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa. Allah itu Maha Pengampun. Tapi kan nanti saya maksiat lagi, Ustaz. Nanti itu urusan nanti. Tapi setiap kita melakukan kok salah,
antum pahami. Kok sudah ini kejadian, tadi salah nih, itu takdir Allah untuk antum. Kenapa? Karena kesalahan Nabi Adam juga takdir Allah. Nabi Adam tuh pas salah makan buah itu, terlepas pakaiannya, tersingkap, dan dia tahu, salah saya nih. Malu beliau, aurat terbuka, malu, ambil daun di surga ditutupi sama beliau. Beliau malu banget. Beliau bahkan berupaya lari. Kemudian Allah manggil, Adam, kenapa lari? Kata dia, saya malu ya Allah, saya bikin salah. Kemudian Allah panggil, sini. Kata Allah, kan aku udah bilang, jangan dekati pohon itu, malah kau makan tuh buahnya. Salah apa enggak? Salah. Apa kata Adam nih? Adam orang pintar, cerdas dia. Ya Allah, bukankah engkau yang menciptakan aku dengan tanganmu? Kata Allah, iya. Bukankah engkau yang meniupkan ruh kepadaku sehingga aku hidup? Kata Allah, iya. Bukankah engkau telah mencatatkan takdir untukku? Kata Allah, iya. Kalau begitu ya Allah, kesalahanku tadi itu hal baru dari takdir atau sudah tercatat dalam takdir? Kata Allah, ya nggak ada yang baru lah Adam, semuanya sudah ditakdirkan. Kalau begitu ya Allah, ampuni aku ya Allah. Berarti kesalahan dosa kita itu yang sudah terjadi itu takdir. Karena sudah kejadian. Kalau urusan nanti. Tapi yang sudah kejadian taubat. Itu Adam nggak selesai ngomong di situ. Kata Allah, ya nanti kamu diampuni. Tapi diajari dulu ilmu taubat. Kemudian antum tahu doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Apa kata Adam? Udah diampuni ya Allah, diampuni. Kalau begitu kembaliin saya ke surga ya Allah. Kata Allah, iya dikembalikan, tapi turun dulu ke bumi. Artinya setiap kesalahan kita walaupun sudah diampuni Allah, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Karena kejadian itu, takdir tadi, ada sunatullah yang akan berdampak. Contoh nih, perempuan waliyatubillah berzina hamil, perlu taubat. Kira-kira diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Apakah hamilnya hilang? Enggak. Konsekuensi tetap harus dijalani. Bahkan dia tahu, kalau dia dengan taubatnya dia tahu anak yang saya lahirkan langsung yatim, nggak punya bapak. Konsekuensinya seperti itu. Tahu nggak? Itu baik loh. Justru itu baik. Kan kayaknya, kok syariat gitu banget sih gitu kan? Masa anak lahir hasil zina nggak punya bapak? Iya, begitulah syariat. Kenapa? Karena rata-rata, mohon maaf nih, laki-laki yang tadi menzinai perempuan itu sampai hamil tuh, rata-rata kebanyakannya nggak bertanggung jawab. Betul apa enggak? Daripada nggak bertanggung jawab, sekalian aja nggak punya bapak sekalian, kan enak malahan gitu. Jadi besok pas dia umpama anak perempuan mau nikah, nggak usah nyari bapakmu nggak ada. Iya kan? Coba ada bapaknya, harus ada walinya. Bapaknya ada tapi nggak mau nikahin umpamanya, stres tuh anak perempuan. Justru karena nggak punya bapak itu sekalian induk gitu kan, langsung cariin wali hakim nikah. Karena dia lahir langsung yatim. Itu sebabnya Islam kemudian mempunyai aturan anak yatim harus ada yang mengcover, harus ada yang membackup. Jadi dia boleh yatim tapi tetap tidak kehilangan sosok ayah. Artinya kesalahan yang dilakukan ibunya akan tetap ada konsekuensi yang dialami anaknya. Wah kasihan dong anaknya. Enggak. Justru anaknya berpotensi menjadi orang yang melakukan perbaikan dari kelakuan orang tuanya. Berarti anak ini sudah sangat berpotensi menjadi anak yang solih. Anak solih sesurga dengan Rasulullah. Indah sekali. Syariat ini indah sekali. Sekali lagi kalau kita melihat pada sisi ada cara pandang bahwa Allah nggak capek, Allah itu baik, Allah itu pasti mengampuni. Adapun konsekuensi yang saya jalani ketika itu digunjing oleh orang lain, Allah hapuskan dosa-dosa saya. Transfer pahala, hilangkan dosa. Insya Allah itu menjadi kebaikan. Semoga menjawab. Jadi Allah tidak akan pernah capek untuk mengampuni kita. Maka ayo bertaubat. Jadilah hamba yang nanti dipanggil oleh Allah dengan status hamba yang sedang bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi hamba yang murni, nggak punya dosa insyaallah gitu ya. Apakah Aisyah dan Khadijah cemburu? Jawab tadi. Kelak di surga. Cemburu nggak kira-kira? Yang vote cemburu ya, angkat tangan. Kalau kata laki-laki mah enggak tat, mau di surga kok gitu kan. Enteng tinggal nerimo.
Ini yang ngisi nanti. Saya pernah ditanya santri saya, Ustaz, saya besok kalau punya suami, terus saya doa kepada Allah, semoga suami saya nggak dapat bidadari di surga, boleh nggak, Tat? Wah, ini radikal, Tat, ini ya doanya, iya. Wah, ini itu fasilitas ya, gitu kan? Ayo, gimana ya? Saya bilang, kenapa? Nanti saya cemburu, Tat. Antum nggak perlu cemburu, wong antum pemimpin dari bidadari itu. Laki-laki, jadi gini ya, kenapa kok tidak ada cemburu di antara mereka? Karena justru Allah tahu perempuan tuh senangnya di harta, senangnya di fasilitas, betul? Betul ya? Betul. Bolehlah di dunia ini cemburu, boleh. Karena memang dunia ini adalah surga yang masih ada sedihnya, ada ujiannya. Tapi di surga kelak nggak akan saling cemburu. Kenapa? Karena fasilitas untuk mereka komplit, apapun yang diinginkan dikasih. Istana. Kalau dilogikakan hari ini, umpama ada seorang suami yang bisa mencukupi semua kebutuhan istri, minta kemana saja dianterin. Saya tuh punya jamaah yang ibunya nih, istrinya nih, dia minta nafkahnya bukan hanya urusan belanja, tapi minta 2 tahun sekali umroh. Nafkahnya itu. Dan itu suaminya mensepakati, siap. Nah, itu umpama model suami kayak gitu, dipenuhi semua kebutuhannya, umpamanya. Kemudian dia nikah lagi, umpamanya. Kira-kira sang istri minta cerai enggak? Kira-kira nih menurut antum nih. Umroh 2 tahun sekali, dan itu buktinya saya tahu betul karena saya tahu lokasi kajiannya itu, si ibu itu kalau umroh nggak sendiri, dia ngajak keluarganya, dan yang bayari suaminya. Kira-kira umpamanya nih, kalau antum sebagai ikhwan ini lah, bisa menuruti itu, umpama antum mau nikah lagi, kira-kira sang istri akan, mas saya nggak terima, ceraikan saya, siap, saya talak kamu, gitu kan? Aduh mas, gitu. Kira-kira nih gimana? Minta cerai apa enggak? Kira-kira. Downgrade ya. Fasilitasnya downgrade. Dari mikir gitu. Kapan dapat suami kayak gini gitu kan? Itu baru model ini apa? Analogi duniawi. Itu hanya urusan dunia loh. Itu aja sebagai perempuan akan mikir ulang kan? Belum tentu saya dapat suami yang kayak gini lagi gitu kan? Maka udah mas nggak apa-apa nikah lagi sana mas, maksimal 4, yang penting adil mas ya. Ini ayatnya gitu kan? Itu baru urusan duniawi saja, perempuan bisa kok. Cemburu tetap ada karena di antara para istri Nabi itu juga antum akan temukan nanti ada itu nanti di majelis nomor 9. Di pertemuan ke-9 itu salah satu yang poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Rasul berhasil membangun rumah tangga dengan jumlah istri yang tidak cuma 1, semuanya istimewa, semuanya memuji Rasul dengan baik, Rasul pun memuji istrinya dengan baik, tapi ada geng di antara para istri. Ada. Nah, itu tetap ada, gitu kan? Perempuan banget lah pokoknya ya. Jadi geng-gengan tetap ada, tapi di dunia. Adapun sudah masuk di surga, Allah akan hilangkan semua ghil, semua yang mengganjal di hati itu Allah hilangkan. Termasuk cemburu Allah hilangkan. Kenapa? Semua ahli surga ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa kita masih berpikir itu? Karena kita kan memandangnya dengan cara di dunia ini. Enggak salah, memang pertanyaan itu sudah ya? Saya yakin muncul mesti dari akhwat, sudah pasti gitu. Termasuk santri saya yang tanya tadi juga seorang akhwat. Enggak apa-apa. Jadi ini gambaran untuk bahwa ternyata asal laki-lakinya adil, maka tidak ada perempuan yang sebenarnya mau dipoligami sebenarnya, tapi tidak ada perempuan yang mau berpisah dari lelaki terbaiknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, semoga menjawab. Ya. Tadi berikutnya apa, Tat? Tips kalau futur ya? Futur ya. Yang satu munafik tadi. Ya, yang kedua. Oke, ya tadi urusan ini ya. Harapan, betul ya? Tadi temanya harapan. Ya, sebenarnya gini, kalau kita hidup dengan sirah nabawiyah, harapan itu akan selalu ada walaupun kondisinya lagi sulit. Contoh, kalau pas lagi saya tuh pengen banget bahwa muslimin tuh sadar kalau perbaikan itu dimulainya dari pendidikan rumah tangga, misalkan.
Tapi kemudian kalau kita perbaiki itu di rumah tangga kita, kok kayaknya berat ya gitu, umpamanya, ketahuilah bahwa yang perlu ditambahkan adalah komponen ilmunya. Contoh, suami kerja, istri kerja, anaknya titipin simbahnya. Ada model kayak gitu? Ada. Oke. Saya tidak mengatakan hukumnya, tapi saya lebih pada posisi perbaikan seperti ini, kondisi seperti ini harus diperbaiki. Kenapa? Kami khawatir anaknya akan kehilangan kedekatan dengan ibunya. Padahal ilmu akidah itu ditanamkan ke anak itu nggak akan beres kalau hanya ngandelin sekolah. Karena yang bisa menanamkan akidah pada dia ada hubungan namanya silaturahim. Rahimnya dari ibunya ini, dan ibunya lah yang paling terbaik mengajarkan ilmu akidah kepada anaknya. Wabil khusus usia 0 sampai 2 tahun. Jadi jangan dipikir menyusui itu tidak mengajarkan ilmu akidah. Itu ilmu akidah. Ini contoh aja, contoh. Kalau saya mau memaksakan materi ini umpamanya kepada orang yang belajar sirah, nggak bisa, kondisi kami nggak memungkinkan untuk seperti itu dan seperti ini. Itu kan saya kalau mau nuruti kepinginan saya jengkel gitu. Bener nggak? Dibilangin nggak mau manut sekarang pula gitu. Nek repot kan kowe dhewe sing ngrasake gitu. Itu saya putus asa kayak gitu. Nah, saya khawatir kalau muncul rasa kayak gitu. Kisah Nabi Yunus itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Seorang nabi yang mutung. Karena kaumnya nggak mau nurut, ditinggal. Yang dihukum siapa? Nabi Yunus. Makan ikan, dimakan. Cuma Nabi Yunus itu diampuni oleh Allah karena kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu Nabi Yunus diampuni. Lah saya mutung, ngerasa benar, melihat orang lain salah, kemudian muncul kalimat ana khairu minhum gitu. Iblis itu kalimatnya. Akhirnya bagaimana cara menggerakkan itu? Hadirkan harapan. Harapan itu tuh jenisnya ada dua. Harapan pertama adalah husnudzon kepada Allah. Ini ngapa ya kok keluarga ini kasih tahu nggak mau manut ya? Husnudzon dulu kepada Allah. Barangkali ada hikmah-hikmah yang akan kamu dapetin kalau kamu terus mendampingi dia. Keluarga ini. Husnudzon. Yang kedua, taat aja sama perintah Allah. Allah tidak memerintahkan Anda meninggalkan orang yang sedang Anda dakwahi. Berat, sulit memang iya. Manut, ngeyil emang. Tapi harapan tetap harus ada dengan cara lakukan ketaatan kepada Allah agar Allah nanti yang melakukan perbaikan di keluarga itu. Karena dua kesimpulan ini kami ambil dari kisah di mana ada orang, ini semua orang sudah masuk surga, tapi ada yang masih di neraka. Ini kisah ini saya ambil dari ini. Lalu Allah memanggil dua orang dari ahli neraka. Dipanggil. Panggil malaikat. Panggil. Siapa? Ya Allah, itu dua orang di neraka itu panggil. Datang dua orang. Allah bertanya kepada dua orang ahli neraka ini. Gimana? Neraka gimana neraka? Rasanya gimana rasanya? Kata dua orang ini, tempat terburuk yang tak pernah terbayangkan pada diri kami ya Allah. Tempat yang sangat buruk. Orang udah gosong, udah habis gitu. Kemudian Allah mengatakan, itu semua kesalahan kalian sendiri. Saya tidak pernah menzalimi kalian. Kalian sendiri yang melakukan kesalahan, tidak taat kepada saya. Maka sekarang kalian disiksa di neraka. Sudah, itu orang keluar dari neraka dalam kondisi masih dirantai, rantainya panas dan seterusnya, ngomong sama Allah tuh masih dalam keadaan masih bau gosong gitu umpamanya gitu. Kemudian Allah katakan, sekarang kalian berdua masuk lagi ke neraka. Jadi dipanggil sama Allah cuma mau ditanya itu. Kan nyakitin kan? Sudah sakit banget pakai ditanya, gimana sakit enggak? Jelas sakit pakai ditanya gitu. Kata Allah, masuk neraka lagi kalian. Itu dari dua orang itu, salah satunya mensegerakan diri untuk segera masuk neraka. Diseret itu rantai yang panas itu, dipegang pun panas tapi dia cuma pengen masuk neraka. Yang satunya bingung, lihat kanan kiri tengok, masuk neraka lagi ya Allah, masuk neraka lagi. Kemudian Allah memanggil keduanya, sini kalian keduanya sini lagi. Keduanya kemudian datangkan lagi. Kata Allah, kamu
orang yang tadi saya suruh masuk neraka, kenapa kamu malah langsung masuk neraka? Kata dia, ya Allah, hidup di dunia saya ini tidak pernah taat kepadamu. Lalu kau masukkan saya ke neraka karena itu memang kesalahan saya. Adapun sekarang kau perintahkan saya masuk neraka, saya tidak mau tidak taat lagi kepadamu ya Allah. Kalau memang kemudian kau perintahkan masuk neraka dan itu bisa saya lakukan, saya masuk neraka demi mentaatimu ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada yang bingung, kalau kamu, kenapa enggak langsung masuk neraka kayak temanmu ini? Kata dia, ya Allah, waktu kau panggil aku dari neraka ya Allah, itu aku berpikirnya enggak kayak gini, yang akhirnya endingnya tuh enggak kayak gini. Ending dalam pikiran saya saat kau tarik saya dari neraka tadi, pikiran saya adalah ini berarti saya sudah diampuni. Kata Allah, malaikat, 2 orang ini bersihkan, masukkan ke surga, enggak lagi masuk neraka. Loh, kok bisa? 2 orang ini masuk surga semua. Kenapa? Allah mengatakan karena yang satu mensegerakan ketaatan kepadaku. Jadi taat kepada Allah disegerakan. Sudah? Yang kedua, dia husnudzon kepadaku. Sehingga orang yang dihidup di dunia ini mensegerakan ketaatan kepada Allah dengan berbagai tahapan yang dia lakukan. Kalau salah dia taubat lagi, kan taubat juga bagian dari ketaatan. Lakukan lagi, taubat, salah lagi, taubat lagi, lakukan lagi terus. Yang satu, dalam berbagai kesulitan yang dia hadapi, dia husnudzon kepada Allah. Allah pasti tolong saya, Allah pasti tolong saya. Ini yang kemudian hidup dengan husnudzon, hidup dengan mensegerakan ketaatan, itu akan membuat kita dimudahkan Allah masuk surga sebagaimana 2 orang ini tadi. Ini bukan berarti antum kemudian masuk neraka dulu, bukan. Karena kita punya doa yang Allah bekalkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 doa di situ. Kita minta dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, wa qina adzabannar, dan tidak dimasukkan ke neraka atau dilindungi dari api neraka. Ini yang kita inginkan. Hidup langsung masuk surga, di dunianya baik, di akhirat baik, langsung masuk surga tanpa masuk neraka. Syaratnya taat, husnudzon kepada Allah. Dan bagaimana cara mengumpulkan husnudzon itu memang harus dilihat dalam kisah sirah nabawiyah. Berbagai kesulitan dialami para sahabat, tapi mereka senantiasa husnudzon kepada Allah. Itu yang kita ambil ibrohnya, lalu kita letakkan dalam kehidupan kita dengan visi kita tadi. Gitu. Semoga menjawab. Adapun yang kemunafikan, ini definisi munafik harus diperbaiki dulu. Kalau ciri-ciri munafik yang Nabi sebutkan, kalau berkata dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat, itu memang bagian dari ciri-ciri kemunafikan. Tapi munafik di masa sirah, ada orang namanya Abdullah bin Ubay tadi yang disebutkan Mas Afif. Itu orangnya muslim tapi membenci syariat Islam. Nah, kalau tadi pertanyaannya gimana cara ngetesnya? Nah, dites disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau laki-laki, antum cek di ayat mana yang berat untuk laki-laki, kira-kira antum merasa itu sanggup nggak antum jalani? Ayat-ayat yang berat buat laki-laki, contoh, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau laki-laki merasa bahwa hidup saya yang penting menafkahi keluarga saya, nggak urusan keluarga saya sholatnya gimana, agamanya gimana, dia nggak urusan dengan itu, siap-siap antum masuk neraka. Waliyatubillah tsumma na'udzubillah. Tapi saya yakin antum bukan yang seperti itu. Saya yakin antum akan muncul pada sisi, oh berarti tugas saya bukan hanya masuk surga sendirian, harus sama keluarga saya. Maka Allah berfirman, ya ibadillah khaufun wala antum tahzanun. Jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir, takut dan sedih. Alladzina amanu bi ayatina. Kalian orang-orang yang taat, orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, kamu berpasrah kepadaku. Apa kata Allah setelah orang ini beriman kepada ayat Allah, kemudian pasrah kepada Allah? Allah mengatakan udkhulul jannah, masuklah ke surga, antum wa azwajukum, kamu dan pasanganmu, tuhbarun, Allah akan bahagiakan kalian. Syaratnya beriman pada ayat-ayat Allah dan pasrahkan kehidupan kita kepada Allah. Itu laki-laki punya ayat tadi, ku anfusakum, berat apa enggak? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau itu antum merasa yang
tidak mungkin Allah membebani hambanya di luar batas kemampuan, berarti saya bisa harusnya. Itu insya Allah iman nancep tuh di situ. Semoga kemunafikan tidak tumbuh di situ. Iya, iya. Ada pun ayat untuk perempuan, nah, antum cari sendiri ayat mana yang berat, yang kiranya nih buat saya berat. Ada, nggak perlu dicontohin ya, cari sendiri ya. Nah, misalkan kira-kira Panjang nanti, pembahasannya panjang nanti. Nah, nanti pembahasannya panjang, takut sampai subuh kita gitu kan. Intinya polanya adalah cari ayat yang buat saya berat. Kira-kira ini ayat kenapa muncul kayak gini? Kalau ini ayat masih berat buat saya harus segera mencari orang yang faham dengan ayat ini untuk diajarkan ke saya. Gitu. Karena bagian dari berdakwah atau melakukan tema pendidikan pengajaran adalah yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan ayat-ayatnya Allah. Maka kalau ada ayat yang berat buat kita, tanyakan kepada ahlinya. Ya Ustadz, Ustadzah, ini ayat ini kok buat saya berat ya. Kemudian antum terbuka kepada ustadzah itu, kepada ustadz tersebut, antum sampaikan kesulitannya di mana. Nanti dengan ilmu yang Allah berikan kepada guru antum ini, antum akan dibuat husnudzon kepada Allah dengan ayat itu. Itu akan mengikis kemunafikan. Gitu yang bisa kami dapatkan dalam kehidupan sirah nabawiyah. Semoga cara pandang kita menjadi lebih luas, bahwa home sweet loan. Itu sekali lagi saya tidak memungkiri fenomena itu ada memang. Hanya saja jangan jadikan itu sebagai patokan kehidupan antum, kemudian merasa bahwa hidup berat ini adalah bagian dari sesuatu yang hanya membebani. Ketahuilah justru itu cara Allah membuat antum dirindukan Allah. Dengan cara Allah memberikan beban, diberikan ujian buat antum agar antum melewati itu dengan kebaikan-kebaikan. Tentu sekali lagi dengan panduan Al-Quran, dan Al-Quran itu mustahil difahami tanpa sirah nabawiyah. Dan kalau antum sudah taat dalam berbagai ibadah kepada Allah, saya cuma sampaikan hati-hati, karena ujian ketaatan adalah ketakaburan. Takabur itu adalah ujian ketaatan, dan ketakaburan itu munculnya karena kita malas tadabbur. Kita malas mendalami ayat-ayat Allah, itu yang membuat kita taat tetap dijalankan tapi takabur. Tapi tidak mau menyelami ayat, tidak mau menghayati ayat, tidak mau mentadaburi, itu dampaknya takabur. Sehingga Allah perintahkan untuk ditadaburi ayat-ayat itu. Termasuk yang paling gampang adalah ayat-ayat kisah. Itu yang kemudian Allah hadirkan dalam fase makiyah. Pentingnya kita belajar kisah-kisah di dalam Al-Quran. Insya Allah itu semua materi ini kami tata di 9 kali pertemuan itu. Tapi sekali lagi temanya adalah kronologi dulu. Jadi berurut, bertahap sampai kemudian kita tuntaskan dalam 9 kali pertemuan. Dan setelah itu khusus yang selalu berangkat di 9 kali pertemuan itu, kami sediakan kelas fikih sirah. Jadi ilmu mendalami sirah untuk diamalkan dalam keseharian kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah. Jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti teman-teman nanti yang mau ikutan sekolah belajar sirah bisa daftar di sbs.terasdakwah.com, sbs.terasdakwah.com. Kayak One Piece ya, SBS kolom. Itu nanti insya Allah kelasnya akan dimulai bulan depan ya Ustadz ya. Tiap hari Senin mulai jam 20 malam. Dan tadi ada hadiah untuk yang bertanya. Monggo Ustadz, yang buku antum yang beli tadi. Oh ya, yang pertanyaan kedua dan penanya kedua dan penanya ketiga dapat buku sirah, dan penanya pertama dapat hadiah ini. Hadiah apa? Batu bata IKN. Duh. Nanti bisa diambil setelah selesai acara. Dan kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan
Dari penutup majelis ya? Udah. Dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, sampai jumpa kembali di kajian-kajian Teras Dakwah. Dan setelah ini yang bubar yang ikhwan dulu ya, karena yang ikhwan lumayan sedikit. Dan nanti setelah clear diteruskan oleh akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.